Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Gayatri Anjani akan mempresentasikan tentang abstrak saya yang berjudul Akurasi Deteksi Osteoartritis pada TMJ melalui modalitas radiograf panoramik dan CBCT. Sebelum memasuki osteoartritis, kita harus mengetahui terlebih dahulu variasi normal kondilus TMJ. Bisa dilihat pada sebelah kiri ini adalah bentukan normal kondil, kemudian ini adalah bentuk yang axis form, kemudian ini adalah bentuk oblik, kemudian ini adalah bentuk small round, dan yang terakhir adalah bentuk flat. Kemudian pada sebelah kanan kita bisa melihat pada type A ini adalah tipe yang flat, kemudian tipe B ini adalah tipe yang convex, kemudian tipe C ini adalah tipe yang bersudut, dan tipe D ini adalah tipe yang round. Kemudian ini juga masih variasi normal dari kondilus TMJ, bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, yang atas ini merupakan tampak koronal, sedangkan di bawahnya ini merupakan tampilan lateral. Bisa dilihat pada yang pertama ini adalah gambaran berbentuk hati, kemudian ada yang berbentuk bulat, kemudian ada yang berbentuk datar dan juga besar. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini saya dapat dari jurnal yang berbeda. Jadi untuk yang gambar A ini merupakan gambar bulat, kemudian yang B ini pointed, kemudian yang C ini adalah bird beak, kemudian yang D ini adalah crop finger, dan juga yang E ini adalah datar. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang morfologi kondilus pada modalitas 2 dimensi atau modalitas panoramik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang morfologi kondilus dalam modalitas CBCT. Yang pertama yaitu tampak koronal, bisa dilihat pada gambaran A. Kemudian ini bentuknya adalah convex. Kemudian yang B ini adalah bentuk round. Kemudian yang C ini adalah flat tanpa disertai adanya efek pada glenoid fossa. Kemudian yang D ini juga tampak datar tapi sudah ada perubahan pada fossa glenoidnya. Kemudian yang E ini bersudut dan yang F ini berbentuk hati. Selanjutnya morfologi kondilus melalui modalitas CBCT tampak tampilan sagital. Yang pertama ini adalah bentuk bulat, kemudian yang B ini adalah flat, kemudian yang C ini terlihat flat dengan disertai efek pada fossa glenoidnya, kemudian yang D ini juga flat tapi tidak disertai dengan adanya efek pada fossa glenoid. Kemudian yang terakhir morfologi kondilus tampak aksial. Jadi yang A ini adalah morfologi dengan bentuk oval, kemudian yang B ini adalah bentuk conical, dan yang C ini adalah bentuk yang menyerupai pin shape. Setelah kita mengetahui variasi-variasi normal kondilus TMJ, selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan yang terjadi pada sendi temporomandibular. Yang bisa dapat dilihat bahwa di sini yang akan saya bahas adalah osteoartritis, di mana osteoartritis ini merupakan klasifikasi dari penyakit sendi degeneratif. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Osteoartritis merupakan suatu penyakit degeneratif sendi yang paling sering terjadi yang berkaitan dengan penuaan. Nah, otomatis dia akan juga mempengaruhi dari morfologi kondilus. Nah, bagaimana sih kita mengetahui terjadi suatu perubahan dalam kondilus TMJ? Nah, kita dapat mengetahuinya melalui pemeriksaan klinis dan juga radiografi. Nah, radiografi apa saja yang bisa melihat suatu perubahan tersebut? Yang pertama yang akan saya bahas adalah modalitas panoramik, di mana pada modalitas panoramik ini kita dapat melihat perubahan kondil, atau kita dapat melihat nih ada TMJ di sini, apakah dia bentuknya normal ataupun dia kondisinya sudah patologis gitu. Nah,
Namun memang pada modalitas panoramik ini seringkali terjadi suatu distorsi maupun kesalahan dalam pengambilan gambaran tersebut. Nah, ini pada sumber yang saya temukan, yang pertama ini adalah kita dapat melihat dengan jelas kondilus dari suatu TMJ. Nah, baru kita dapat mengklasifikasikan apakah suatu TMJ tersebut merupakan suatu keadaan yang normal, variasi normal, atau suatu keadaan yang patologis. Nah, jika kita mengambil gambaran dari kondal itu, kemudian kita dengan posisi yang salah, nah maka hasil yang ditampilkan pun juga akan salah, sehingga kita dapat salah dalam mendiagnosa bahwa TMJ tersebut dalam kondisi normal ataupun patologis. Nah, ini merupakan gambaran dari panoramik yang khusus untuk melihat kondisi dari TMJ. Nah, dapat dilihat ini ada yang diambil secara lateral, kemudian ada juga yang diambil secara frontal. Selanjutnya, saya membahas tentang gambaran-gambaran patologis pada kondilus TMJ. Bisa dilihat pada gambar A ini merupakan bentuk yang normal karena bisa kita lihat bahwa kepala kondilusnya itu tampak halus dan juga bersih. Kemudian untuk yang gambar B ini tampak terjadinya flattening sehingga kepala kondilusnya itu tampak menyudut dan tidak berbentuk cembung. Untuk yang gambar J itu merupakan gambaran erosi ditandai dengan tergerusnya sebagian daerah kepala kondilus dan adanya penurunan densitas. Untuk gambar D itu adalah bentuk yang osteophyte, tampak adanya pertumbuhan atau penonjolan di bagian anterior ataupun superior pada permukaan kepala kondilus. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya osteoartritis pada individu. Nah, ini merupakan perbandingan untuk gambaran kepala kondilus yang diambil melalui modalitas panoramik atau dua dimensi dan juga CBCT. Dapat dilihat bahwa pada gambaran panoramik ini tampak memang terlihat gambaran dari kepala kondilusnya, namun memang perlu diperhatikan apabila gambaran tersebut tumpang tindih. Nah, memang sebenarnya kita sudah dapat melihat gambaran tersebut atau gambaran kepala kondilus tersebut mengalami suatu kelainan atau tidak melalui modalitas panoramik. Namun memang pada kondisi-kondisi tertentu kepala kondilus tersebut dapat tampak tumpang tindih atau superposisi atau superimpos dengan anatomi yang lain, sehingga dibutuhkan gambaran atau modalitas yang lain, salah satunya adalah CBCT. Nah, ini merupakan gambaran CBCT di mana memang modalitas ini tuh diperlukan jika memang pada modalitas panoramik tidak terlalu terlihat karena adanya distorsi. Nah, jika dibutuhkan penilaian lebih lanjut, kita dapat menggunakan modalitas CBCT dan juga keunggulan dari CBCT ini, kita dapat melakukan pengukuran dari kondilus itu. Jadi kita dapat mengetahui atau melakukan perbandingan dari suatu kondisi yang patologis dan juga kondisi yang normal. Ini juga merupakan suatu contoh dari perhitungan yang dapat dilakukan pada modalitas CBCT. Salah satunya adalah pengukuran dari panjang kondilus dan juga tinggi dari kondilus. Sehingga kesimpulannya adalah osteoartritis ini dapat dideteksi dengan menggunakan modalitas panoramik. Namun, jika memang tidak terlalu terlihat atau memang adanya distorsi yang besar dan juga anatomi yang tumpang tindih, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan menggunakan modalitas CBCT, di mana memang keunggulan dari CBCT ini nantinya kita dapat melakukan pengukuran dari suatu kepala kondilus untuk dibandingkan dengan kondisi yang normal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.